Oke guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit membahas lagi atau ngasih tips buat teman-teman yang lagi mau cari mesin espresso untuk bisnis ya. Jadi ini mesinnya untuk kelasnya komersil gitu ya. Nah ini sebenarnya part 2, part satunya kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton dulu di sebelah sini ya, biar nanti bisa nyambung lah ya. Nah kenapa gue bikin video ini lagi ya, karena 3-4 bulan ke belakang itu tuh banyak banget ya yang minta ke gua rekomendasi mesin espresso tapi yang lever. Ya ini menurut gua langka juga nih ya. Entah kenapa tiba-tiba kok ada banyak yang tanya ke gua minta rekomendasi mesin lever gitu loh. Nah dari beberapa pertanyaan itu akhirnya gue putuskan oke, kayaknya gua harus rangkum ke dalam satu video. Karena ini buat temen-temen yang masih awam gitu ya. Mungkin hal ini tidak teman-teman perhatikan atau ke-skip lah. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang kenalannya mau beli mesin espresso ya, silahkan video gue ini di-share ya, biar nanti ketika beli itu tuh nggak salah beli gitu loh, sesuai dengan spek yang teman-teman harapkan gitu ya. Nah disclaimer dulu, di video ini gue tidak dibayar oleh pihak manapun ya, terus gue tidak bermaksud menjelek-jelekan salah satu brand mesin ya. Nah mungkin mesin espresso yang tidak gue rekomendasikan ini ada beberapa kemungkinan gitu ya. Yang pertama bisa jadi gue belum pernah pakai mesinnya, jadi gue nggak berani ngasih kesimpulan, oke? Atau yang kedua, gue sudah pernah pakai mesin ini tapi gue ngerasa mesin ini terlalu tricky gitu ya, jadi susah untuk dapetin kalibrasinya lah, itu yang paling simple ya. Oke, buat teman-teman yang nanya gitu ya ke gue via DM ya, biasanya gue hanya merekomendasikan 2 jenis mesin. Yang pertama ini adalah Victoria Arduino Atheno Leva ya, yang kedua ini adalah VBM replika piston ya. Nah nanti akan gue jelaskan nih kenapa gue merekomendasikan 2 mesin tersebut. Oke, nah pertama kita mulai dulu dari mekanisme ya, cara kerja dari mesin espresso ini secara singkat seperti apa ya. Ini gue pecah ke 2 ya, 2 jenis, yang satu yang lever atau yang piston yang pakai tuas, yang satu lagi ini yang semi automatic atau yang manual gitu ya. Nah gue jelaskan yang manual dulu atau yang semi automatic atau yang automatic ya. Biasanya itu sudah dilengkapi sama tombol-tombol ya, jadi semua kontrol itu ada di tombol ya. Teman-teman mau ekstrak espresso, pencet tombol, artinya ketika teman-teman pencet tombol mesinnya akan nyala, pompanya akan nyala, air dari boiler akan didorong masuk ke group head. Oke, dari group head itu akan keluar air panas. Air panas itu akan mengekstrak bubuk kopi yang sudah teman-teman siapkan di portafilter. Habis itu jadilah yang namanya espresso. Oke, ketika teman-teman mau matiin pun, misalkan mau kalibrasinya ada di singlenya itu ada di 25 mili yieldnya ya. Ketika teman-teman pencet, ya airnya akan langsung berhenti. Nah, berbeda dengan mesin espresso yang lever gitu ya, kalau teman-teman perhatikan di bagian dekat group headnya itu, di atas group head itu menyatu ya, dia ada yang namanya silinder ya. Jadi habis batangnya ya tuas, habis itu silinder kayak tabung, baru teman-teman itu tempat untuk taruh portafilter. Nah tabung tersebut bisa kita sebut dengan brewing chamber. Nah brewing chamber itu apa? Brewing chamber itu adalah tempat di mana air ya, air yang akan didistribusikan dari boiler ya. Jadi airnya masuk ke dalam situ dulu, habis itu kena tekanannya dari piston yang sudah ada pernya ya, yang nyatu sama si tuas ya. Habis itu air itu akan mengekstrak si bubuk kopi, habis itu jadi espresso. Nah jadi yang harus diperhatikan di sini adalah perbedaan signifikannya kalau misalkan dengan yang mesin biasa itu adalah mesin espresso yang lever ini ada brewing chamber ya. Brewing chamber ini setiap mesin kapasitasnya berbeda-beda gitu. Nah kenapa gue rekomendasikan kedua mesin yang tadi? Salah satunya karena kapasitas brewing chamber dia itu besar. Jadi kalau gue pribadi akan lebih nyaman untuk pada saat gue mau kalibrasi kopi nih. Gue mau tarik panjang bisa, mau tarik pendek bisa. Ya karena kalau yang mesin lever ini espressonya itu akan berhenti ngocor ya, atau keluar ketika levernya tuh full naik ke atas gitu ya. Dan biasanya mesin-mesin espresso yang lever gini gue rasakan itu gue bisa dapetin sweetness yang lebih tinggi dan kompleks dari si kopinya tuh lebih dapet gitu, layer-layernya lebih kerasa ya. Perbedaannya juga ada di masalah pressure-nya. Biasanya kalau mesin espresso yang pencet-pencet gitu ya, itu udah ada settingannya dari awal, biasanya itu ada di 9 bar. Jadi ketika dipencet pertama kali pressure-nya langsung 9 bar. Nah kalau yang mesin
lever ini sedikit berbeda. Biasanya dia itu bentuknya tuh kayak curve gitulah ya, parabolik. Ya, jadi pada saat bubuk kopi teman-teman udah tamping, siapin di portafilter, pasang di group head, tuasnya ditarik, teman-teman lepas. Dia itu pressure-nya pertama dari pelan dulu, rem up, pelan-pelan naik ya sampai 9 bar. Habis udah dia mentok di 9 bar nih, dia akan turun gitu. Nah, gue sudah coba pressure profiling juga dengan mesin La Marzocco ya. Itu memang kalau misalkan gue pressure profilingnya seperti parabolik gitu ya, itu gue bisa dapetin sweetness sama kompleksnya tuh lebih kerasa lah, lebih jelas, lebih clarity-nya lebih dapet ya. Nah, jadi pertanyaannya apa yang harus diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau beli mesin yang lever gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan yang namanya brewing chamber-nya ini berapa besar gitu ya, karena ini sangat penting. Kalau misalkan brewing chamber-nya dia kecil, otomatis teman-teman itu harus tarik tuasnya lebih lama. Katakanlah brewing chamber-nya itu hanya 50 mili, airnya isinya cuma 50 mili nih yang akan masuk ke brewing chamber ya, karena sistemnya ketika teman-teman tarik brewing chamber, ibaratnya dia ada pintu tuh ya, ada pintu kebuka, air akan masuk ke dalam. Ketika dilepas, pintu itu akan perlahan tertutup. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman itu brewing chambernya cuma 50 mili, teman-teman harus hitung nih ya, yang mana bubuk kopi itu sudah pasti akan menyerap air. Biasanya menyerapnya itu 2 kali lah, 2 kali dari berat kopinya gitu loh. Berarti ya teman-teman bisa bayangin, teman-teman itu harus tarik situasinya di bawah lebih lama biar airnya ngocor dulu pelan. Nah, yang teman-teman harus ingat itu adalah kopi ini ketika sudah kena air, nggak peduli mau airnya dingin, panas, anget, beku ya, ataupun dia ada tekanan atau enggak, itu sudah kopinya sudah mulai terekstrak. Semua flavornya akan keluar. Nah, kalau misalkan brewing time-nya jadi semakin panjang, itu efeknya biasanya nih kopinya tuh bisa over extract. Ya, kalau teman-teman tarik tuas di bawahnya ini terlalu lama baru dilepas, itu bisa over extract. Kemungkinan besar lah 99%. Oke, tapi kalau teman-teman tariknya terlalu sebentar nih, tarik ke bawah terus teman-teman lepas, kemungkinan besar juga kurang airnya. Gitu. Jadi karakter espresso teman-teman under extract. Gitu loh, ya. Maka dari itu kenapa harus benar-benar diperhatikan nih brewing chambernya, ya. Karena jarang banget, entah itu sales, entah itu teknisinya itu menjelaskan atau ngasih tahu, oke, ini brewing chambernya sekian mili, jarang banget, ya. Yang udah gue denger nih dari beberapa orang yang pakai mesin karakter seperti ini, pasti cuma disuruh, oke kak, ini tuasnya ditahan di bawah lebih lama, 10 detik lebih, atau bahkan 15 detik, atau 20 detik. Ya, nah sekarang teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman ternyata pakai roast level dari kopinya itu medium roast atau medium to dark roast, jadinya over extract gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tarik 5 detik langsung dilepas, kemungkinan besar under extract. Nah, maka dari itu kenapa gue rekomendasikan Victoria Arduino Athena Leva dan replika piston ya, karena itu brewing chamber dia gede. Tapi memang ketika pakai mesin espresso lever yang brewing chambernya itu lebih gede, teman-teman harus kerja ekstra. Ekstranya di bagian ketika teman-teman pengen dapetin, oke, katakan kopinya ini cukup di 28 mili. Artinya ketika dia sudah 28 mili nih espressonya, gelasnya harus teman-teman geser atau harus di cut off. Ya, karena biasanya mesin espresso yang lever dia akan berhenti netes espressonya ketika tuasnya sudah naik ke atas. Ya beda nih dengan yang mesin espresso yang ada tombol-tombolnya. 28 mili teman-teman stop ya, dia akan stop. Paling masih netes-netes dan nambah jadi sekitar 29 sampai 30 mili doang. Ya kalau misalnya lever beda. Gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan itu ya, yang pertama brewing chambernya seberapa besar. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan juga nih ya, pressure-nya gede atau enggak. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin anak-anak kopi yang lama ya, mungkin sudah sering lihat Instagramnya barista Dritan Alsela. Ya, mesin yang beliau pakai gitu ya, kalau teman-teman lihat ketika dia tarik tuasnya itu airnya ngocor langsung deres banget. Nah, itu salah satu tanda memang dia pressure-nya besar. Ya, kalau misalnya ininya tuasnya ditariknya enteng gitu ya, kemungkinan besar ya mungkin pressure-nya ada tapi tidak sebesar yang gue rekomendasikan tadi, Athena Leva atau replika piston.
gitu. Itu biasanya lumayan berat lah ya. Nah terus yang berikutnya ya, ini teman-teman harus benar-benar perhatikan, dan ini tidak pernah berubah ya. Perhatikan siapa yang jual, company-nya ini jelas nggak ya, dia bergeraknya di bidang apa sebenarnya nih ya. Kalau memang dia sudah established, sudah jelas dia ada di industri kopi, ada jual mesin, after sales-nya jelas, spare part-nya jelas, silahkan beli gitu ya. Nah terus yang berikutnya ini biasanya ya, yang brewing chambernya kecil itu mungkin dipaketin dengan penjualannya bilang, oke kak ini listriknya kecil ya, ini listriknya kecil. Nah dua mesin yang tadi gue sebutkan ya, kita ambil contoh deh Athena Leva. Kalau yang dual group ya itu 3000 watt. Nah ada lagi mesin lain yang mungkin listriknya lebih kecil, katakanlah 2000 atau 2500 gitu ya misalkan nih. Tapi teman-teman untuk dapetin espresso kalibrasinya itu susah banget ya. Dalam satu hari mungkin teman-teman harus baristanya ya, pagi kalibrasi bisa 5 kali atau 6 kali baru dapet, karena tadi brewing chambernya kecil gitu. Belum siang ya kalibrasi lagi. Nah itu hitung tuh ya, kopi yang teman-teman keluarin ya, cost-nya, biayanya, dengan teman-teman pakai mesin yang VE Athena Leva 3000 watt, tapi teman-teman per hari mungkin baristanya 2 kali kalibrasi udah bisa, udah dapet. Silahkan dihitung aja, gue sudah hitung-hitung jauh lebih hemat kalau teman-teman ambil yang VE Athena Leva gitu, karena kan dia 3000 tuh nggak mentok di atas terus, pemanasan awal aja gitu ya. Itu harus teman-teman pertimbangkan banget tuh ya, jangan sampai terlalu tergiur dengan wah listrik yang kecil tapi kalibrasinya ribet ya, itu harus diperhatikan banget. Nah terus yang berikutnya ini biasanya ada beberapa temen ya yang komplain nih ya, ceritanya komplain ke gua minta pendapat, katanya dia beli mesin espresso ya, harganya murah pak ya, tapi udah bisa nyedot air dari galon. Jadi diiming-imingi oke ini bisa untuk bisnis. Oke, di sini gua kasih tahu dulu buat teman-teman yang mungkin tidak paham mengenai mesin-mesin espresso atau masih awam ya. Buat mesin kecil ya, terus dipakein selang buat ambil ke galon ya, itu bukan hal yang rumit kalau misalnya harus dikerjakan oleh pabrik. Itu hal yang gampang kok, gampang banget ya, karena tinggal pompanya diganti sedikit ya, dibikin yang kapasitasnya lebih narik airnya lebih kencang, ya udah selangnya dikeluarin, that's it, sesimpel itu sebenarnya ya. Ya sama aja kayak teman-teman pakai mesin espresso rumahan nih yang pakai ada tangkinya ada di belakang ya. Nah kebanyakan yang komplain itu atau cerita ke gua ini adalah, aduh bang ini gua mesinnya tuh kalau misalnya udah digeber nih, traffic lagi tinggi, suka keselak ya, jadi tiba-tiba pompanya kayak ngedrop ya, terus airnya yang keluar di espresso itu pada saat bikin espressonya jadi netes-netes. Itu problem yang banyak terjadi ya. Jadi saran dari gua jangan terlalu tergiur dengan yang namanya selang bisa sedot air dari galon ya. Itu menurut gua nggak usah teman-teman perhatikan lah ya, sedot air dari galon itu nggak terlalu penting kok. Intinya ada harga ada kualitas ya, jangan terlalu tergiur wah harganya di bawah 20 juta udah ready buat bisnis. Oke betul, tapi teman-teman harus pertimbangkan ketika trafficnya rame itu gimana gitu ya. Jadi menurut gua mendingan teman-teman nabung lagi nih sampai mungkin 25 juta atau 30 juta gitu ya, teman-teman udah bener-bener dapat mesin yang memang kelasnya udah komersil, siap digeber gitu ya, bener-bener problemnya itu kecil dan after salesnya jelas ya. Jangan sampai tergoda karena nanti teman-teman itu akan buang duit lebih banyak lagi gitu. Gue cuma kesian aja sebenarnya nih sama teman-teman yang belum paham atau awam di dunia permesin-mesinan gitu loh ya. Jangan sampai lah ya. Nah mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya mesin ke gue buat bisnis ya, buat coffee shopnya, di sini gue nggak jualan mesin bos ya. Gue akan bantu teman-teman ya. Kalau misalnya bingung teman-teman DM gue aja ke Instagram di @remaringka ya, di sebelah sini nih DM, tapi sebisa mungkin tulis budgetnya berapa. Oke, terus kalau bisa teman-teman forecast, oke gue ini per hari kemungkinan besar mau
atau bisa bikin berapa ratus cups. Jadi dari situ biar bisa gue kasih rekomen. Nah terus berikutnya kalau teman-teman di sini udah buka coffee shop gitu ya, terus mau cari orang buat training baristanya, ya silahkan ya teman-teman DM Instagram gue aja dulu ya. Mungkin teman-teman pengen barista itu di training mengenai espresso atau manual brewing atau cupping, basic cupping, silahkan ya. Gue juga menerima teman-teman kalau misalkan panggil gue untuk private gitu ya, tapi masih wilayah Jabodetabek aja ya. Nah kalau teman-teman nanti pengen nyari konsultan gitu ya, boleh silahkan DM gue juga, tapi sebisa mungkin jelaskan nih, oke lo mau bukanya di mana, di daerah mana ya, terus konsepnya mau seperti apa ya, nanti baru kita ngobrol. Nah kalau teman-teman punya penjelasan atau argumentasi lain ya mengenai pembahasan di video ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja, atau mau sharing pengalamannya boleh ya, biar kita bisa saling belajar satu sama lain ya. Nah kalau next teman-teman punya saran gue bahas video apa, silahkan ya, secepat mungkin akan gue buat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.